خصوصا إلى أرواح حبيب أحمد بن عمر الشاتري سيد ولد حبيب صالح بن عبد القادر الحامد والدتي الحبيبة طلحة بنت محسن بن علوي السقاف وأصولهم وفروعهم ووالدينا ووالديهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Wafa'us Samu'al, menepati janjinya seseorang yang namanya Samu'al. Nadhkuru lakum hikayatan, kami akan menyebutkan untuk kamu sekalian satu cerita jamilatan jiddan, cerita yang cukup indah sekali. Tu'ti, yang mana cerita itu akan memberikan suratan fil wafai, gambaran di dalam penepatan janji, akan memberikan gambaran kepada kita bagaimana seseorang itu menepati janji. Wal ihtifadhi, dan penjagaan. Bil wadi'ati, dengan titipan. Kuntu, ada aku waktu itu, uridu, menginginkan, dzikroha, penyebutan ini, cerita yang cukup bagus ini, fid-darsil madhi, di dalam pelajaran yang lalu. Walakin al-waktu ma ittas'a, tetapi waktu tidaklah mencukupi. Wahia, yaitu cerita tentang masalah qadhiyatu as-samu'ul, ketentuan yang terjadi kepada orang namanya Samu'al atau Samu'ul, wallahu a'lam. Wa hiya masyhuratun, itu cerita cukup dikenal. Wa huwa, dia ini Samu'al bin Adiyah al-Yahudiyu dinan, orang Yahudi agamanya, Yahudi agamanya, al-Arabiyu nasaban, orang Arab nasabnya. Jadi cerita ini cerita orang Yahudi, tentang kejadian orang Yahudi, bagaimana dia tadi itu menjaga yang namanya menepati janji, menjaga yang namanya untuk memperhatikan titipan orang Yahudi. Kenapa kok diceritakan di sini cerita orang Yahudi? Supaya kita mikir, kalau orang Yahudi saja dia tadi itu bisa menjaga titipan, dia bisa menepati janji. Loh, apalagi kita? Ini bukan tujuannya untuk supaya mengagungkan Yahudi, salah, bukan itu tujuannya. Tujuannya biar kita mikir, makanya dikatakan di sini supaya kita ini cerita ini tu'ti suratan fil wafa'i wal ihtifadhi bil wadi'ah. Ini cerita akan memberikan kepada kita gambaran bagaimana orang itu di dalam memenuhi janji, di dalam orang itu masalah menjaga titipan. Paham? Ya, cerita-cerita orang-orang yang muslim ya banyak. Cuman kalau cerita orang muslim kan, kita orang kan mungkin
Ya memang agamanya seperti itu, Muslim jaga titipan. Tapi kalau dibawakan ceritanya orang Yahudi, ya semoga anda. Kita yang kadang-kadang suka khianat akan mikir, orang Yahudi aja bisa tobat, orang Yahudi aja bisa jaga titipan, doa apalagi kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Baik. Kalau mereka para ulama bercerita, Inna Imro al-Qaisi bin Hajar al-Kandiyi, sesungguhnya seseorang Ges bin Hajar al-Kandiyi, lamma kutila abuhu, ketika bapaknya dibunuh, bapaknya, auda'a duru'ahu, dia menitipkan yang namanya baju perangnya. Dia ini menitipkan baju perangnya, wasilahahu, dan pedangnya, senjatanya, indas Samu'al, pada orang namanya Samu'al tadi itu. Wa kana as-Samu'ulu indahu hisnun mani'un la yasiluhu al-a'da'u. Yang mana Samu'al itu memiliki benteng, yang mana benteng tadi itu mencegah, yang tidak akan bisa mencapai itu benteng para musuh, tidak akan bisa. Gitu. Walamma alima khusumam ri'il ges, maka ketika mengetahui musuhnya orang Ges tadi itu, annasilahahu indas Samu'al, bahwasannya pedangnya itu dititipkan kepada Samu'al. Jadi kan bapaknya kan dibunuh, ya pada bapaknya ketika dibunuh, jadi anaknya namanya Ges bin Hajar al-Kandi ini, ketika bapaknya itu dibunuh, dia titip baju perang dan titip apa itu pedangnya, senjatanya, dititipkan kepada orang Yahudi ini. Kemudian ketika itu musuhnya yang bunuh bapaknya ini tahu bahwasannya baju perang sama senjatanya ini dititipkan kepada orang Yahudi, Samu'al tadi itu. Faham? Sampai sini paham kalau ceritanya? Maka mereka ja'u wa ahatu bil hisni, musuhnya ini datang, mereka datang dan mengepung di benteng tadi itu. Wa talabuhu, dan musuhnya Ges bin Hajar al-Kandiyi meminta bitaslimi duru'i wasilahi, untuk menyerahkan itu baju perang dan menyerahkan itu pedang. Tidak tahu pedang apa ini ya. Oh, pedang naga puspa paling. Nah, kan sekarang kalau baju perang sama pedang, sampai perlu-perlunya musuhnya itu bawa pasukan dikepung dari bentengnya tadi, itu kan berarti ada sesuatu yang hebat kan, istimewa. Iya. Anak berusaha mendekatkan kepada pemikiran inti aja. Ya mungkin pedang naga puspa lagi gini. Gue kamandahan nggih. Paham enggak? Minta sudah dikepung. Mana itu baju perang? Mana itu pedangnya? Faqala lahum as-Samu'al. Samu'al mengatakan apa? Innaha amanatun. Yahudi lagi. Samu'al tadi mengatakan apa? Innaha amanatun. Sesungguhnya ini baju perang, sesungguhnya ini pedang adalah amanat. La usallimuha, aku tidak akan menyerahkannya illa limri ilges, kecuali untuk seseorang Ges tadi itu.
Yang dibunuhnya kan bapaknya Ges. Iya enggak? Berarti kalau dilihat di sini siapa bapaknya? Hajar Al-Kandi. Ya. Auli warathatihi, atau untuk pewarisnya, maksudnya anaknya Ges, cucunya Hajar Al-Kandi berarti. Hah? Min ba'dihi, dari setelahnya. Katanya si Yahudi itu, anak tidak akan serahkan, ini bukan milik ente kok. Ini bukan milik ente. Ini adalah milik pewarisnya Ges. Kalau Ges tidak ada, meninggal, berarti kepada anaknya Ges. Paham ini? Wasyaddadu alaihi al-hisara liyuraghimuhu ala taslim. Wasyaddadu, maka mereka musuhnya Hajar Al-Kandi ini makin mengepung, makin menekan atasnya Samu'al tadi itu al-hisara, apa? Pengepungan. Supaya apa? Liyuraghimuhu, supaya memberikan, supaya apa? Menjadi dia itu roghoma, ini rugi, terpojok, supaya dia semakin terpojok si Yahudi ini, ala taslim, supaya diserahkan itu barang, pedang sama baju perang tadi itu. Lakinnahu asarra ala Allah yusallimahum, akan tetapi asarra, tetap ngotot si Samu'al tadi itu, ala atas Allah yusallimahum, dia tidak akan menyerahkan itu pedang, itu baju perang kepada mereka musuhnya Hajar Al-Kandi dari itu. Faham? Maka ketika itu fa'adgbala ibnu Samu'al yuridul hisna, ketika itu berada depannya itu anaknya Samu'al tadi ini di luar benteng, yuridul hisna, menginginkan untuk menuju benteng tadi itu. Paham enggak? Wa wala ya'lamu, anaknya Samu'al itu tidak tahu bi annal aduwa, sesungguhnya musuh itu sudah muhitum bil hisni, sudah mengepung dengan benteng bapaknya itu. Anaknya Samu'al tidak tahu. Dia dari luar mau masuk ke benteng ketemu bapaknya. Padahal si benteng tadi itu sudah dikepung sama musuhnya dari Hajar Al-Kandi yang meminta untuk menyerahkan pedang sama baju perang tadi itu. Ya sudah, ketika kelihatan anaknya dikepung tetap ngotot ini Samu'al, kelihatan anaknya, ya itu sudah tahu alur ceritanya. Ya apa? Disandra. Fa'amsakuhu, maka musuhnya itu megang anaknya Samu'al. Ini anaknya bukan yang punya pedang loh ya. Anaknya orang yang dititipi pedang. Siapa tadi? Siapa dia? Yahudi. Yahudi nih. Sudah wahaddadu as-Samu'ala biqatli ibnihi. Mereka musuhnya mengancam kepada Samu'al, kalau tidak mau biqatli ibnihi, akan dibunuh itu anaknya. Pokoknya tidak mau, akan dibunuh. Itu. Waqalu lahu, mereka musuhnya mengatakan kepada Samu'al, illam tusallim ad-duru'a wasilaha, kalau memang engkau tidak menyerahkan itu baju perang, tidak menyerahkan itu pedang, dabahna, kami akan menyembelih ibnaka, anakmu. Anakmu bukan aku bunuh saja, aku sembelih. Paham? Ayo apa Pak? Dalek naudzubillah min dalik. Dalek misale kula jenengan kok ngene lha apa untuk barangku kok wis bab oh peken. Tak balekno untuk barangku. Ana cuma titipan tok. Paham? Sudah. Fafakkara Samu'ul
As-samu'ula, as-samu'alu, as-samu'al, as-samu'alu. Samu'al mikir. Hal yufarritu fil amanati fayankudu ibnahu ibnahu. Apakah dia akan mengingkari di dalam amanah? Wis tak batalno. Artinya apa? Baju perang sama pedangnya ana serahkan kepada musuh, maka fayankudu ibnuhu, maka akan selamat siapa? Anaknya. Am yudhahi bi ibnihi, atau disembelih itu anaknya. Walam yufarrid fil amanati, dan dia tidak mengingkari dalam amanat. Tidak apa-apa sudah. Ini apa ya? Ana batalkan perjanjiannya sehingga anakku selamat, atau ana tetap jaga amanat biar anakku disembelih. Wa akhirnya qarrara ayyudhiya bi ibnihi min ajlil wafa. Akhirnya itu disembelih anaknya demi untuk menjaga yang namanya menepati janji. Iki lho Pak, barangnya dhewe iki. Barangnya wong, barangnya orang dijaga bisa seperti ini. Wa hifdzalil amanah, penjagaan kepada amanat. Adabahu ibnahu, maka mereka menyembelih anaknya. Wa huwa yarah, Samu'al itu melihat anaknya disembelih. Paham? Walam yubali, dia tidak peduli. Pokoknya dia diamati bisa jaga. Biar anakku disembelih, katanya si Samu'al. Sudah kelihatan seperti itu, ya tidak mampu mau ya apa lagi. Wa ajaza khusumuhu, tidak mampu sudah musuhnya, teluk sudah. Walam yastati'u, mereka tidak mampu akhdal aslihati minhu, mengambil persenjataan dari Samu'al tadi itu. Li'annal hisna fauqal jabali, karena sesungguhnya bentengnya itu berada di atas gunung. Sudah tidak mampu, kata farroku, mencar dewi-dewi wassalam. Ya, wasamu'alu huwa alqailu. Samu'al ini berkata apa? Idil mar'u lam yudannis minal lu'mi irdihi fakullu ridain yartadihi jamilun. Karena sesungguhnya seorang manusia lam yudannis, dia tidak akan mengotori minal lu'mi, dari cacian, irdahu ya, irdahu harga dirinya. Seseorang itu tidak akan mau untuk harga dirinya itu terkotori. Wa kullu ridain yartadihi jamilun, maka setiap sorban yang dia menggunakan sorban tadi itu akan kelihatan bagus, indah. Wa inna huwa lam yahmil ala nafsi dhaimuha, dan dia tidak menanggung atas jiwa tadi itu kedoliman. Dhaimun ay dhulmun, kedoliman. Falaisa ila husni tsana'i sabilu, maka bukanlah kepada jalan pujian yang ditempuh jalannya untuk mendapatkan pujian. Tu'ayyiruna anna qalilun adiduna, mereka menjelekkan kami, sesungguhnya kami ini sedikit musuhnya. Fakultulaha, maka aku mengatakan, innal kirama qalilun, musuh itu bukan sedikit, tapi yang sedikit itu orang yang mulia. Kalau musuh itu banyak, lek boso gampangane ngene, boso gampangane ngene. Orang itu banyak yang berangkat ke masjid, tapi tidak semua orang itu mampu untuk menghidupkan masjid dengan ibadah.
Orang itu berangkat haji itu banyak, orang berangkat umroh banyak, tetapi yang pulang dari haji dan umroh membawa predikat kemuliaan di sisi Allah itu sedikit. Faham? Ngerti? Wa ma durruna apa? Wa ma darra, tidaklah menakutkan man kanat, siapa orang yang ada baqayahu mithluna. Wa ma durruna anna qalilun wajaruna, dan tidak menjadi bahaya atas kami anna qalilun, sesungguhnya sedikit, wajaruna ay hufratan, dan lobang untuk memasukkan kami azizun. Ngerti? Kita meskipun sedikit dikatakan bahwasanya lobang sudah disiapkan di situ. Orang mulia itu sedikit. Semuanya itu akan menuju untuk yang namanya lobang. Lobang apa? Kematian. Kuburan maksudnya kematian. Faham? Wajarul aktsarina dalilu. Sedangkan orang yang berbarengan dengan orang-orang yang banyak, tadi siapa yang banyak? Musuh. Orang yang khianat dalilu, hina. Ya apa maksudnya? Orang itu kan semuanya akan mati kan? Semuanya. Lobang di antara kita ini sudah disiapkan. Kemarin itu Pak Habib Abdurrahman As-Saggaf, beliau mengatakan gini Pak, setiap hari itu Israel ngelihat kepada kita 70 kali. Jadi dilihat ini, balik mana yang, dilihat balik mana yang, dilihat balik mana yang, 70 kali. Setiap dia ngelihat kembali ke hadirat Allah, ngelihat kembali ke hadirat Allah. Israel ini cuma mikir kapan ya Allah waktunya. Setiap orang loh 70 kali. Jadi kalau urusan kematian, ya semuanya akan mati. Cuman kalau mati itu pasti, cuma setelah kematian kalau ente kumpul dengan orang-orang yang tidak benar, kehinaan. Ya meskipun ya semoga enggak. Orang baik dikubur di kuburnya preman. Kira-kira siapa yang tahu itu orang baik? Hanya sedikit saja. Iya benar? Ini bajingan, sehingga itu kan judi, sehingga tidak sembahyang, sehingga tidak poso, sehingga dengan duit, sehingga ini tukang zina, sehingga ini suka homer, sehingga ini nyolongan. Kuburannya kabeh kok ngono. Ini ada orang soleh dikubur di sana, misalnya. Ya tidak akan tahu, kecuali sekitar itu. Orang ngata kenapa? Oh, itu kuburan angker itu. Apa? Oh, di kuburan itu semuanya orang-orang jelek semuanya. Ya sudah. Meskipun di situ ada orang soleh, nggak tahu ente. Ini secara gambaran dohir loh ya. Apalagi gambaran secara batinnya. Dikumpulkan sama orang hujar, naudzubillah min dzalik, hina. Kalau urusan kematian semuanya akan mati. Jadi mananya gini, meskipun anakku itu dibunuh, sekarang ya dibunuh, besok ya akan mati juga. Cuma caranya aja yang lain. Gitu loh. Faham enggak ini? Wa ma darra man kanat baqayahu mithluna. Tidak akan sesuatu menghinakan barang siapa yang ada sisa ceritanya tadi itu seperti kita. Syababun tasama lil ala wal kuhul, pemuda yang berbangga dengan kemuliaan dan kejantanan. Orang jaga amanatnya orang itu orang yang berjiwa besar loh Pak, sampai taruhane koyo ngono anak dipateni barang dibele di ngarepe awake, disembelih depan dia, ya kan? Lana jabalun yatahallahu manujiruhu, kami memiliki gunung yang akan istaula menguasai, manujiruna seseorang yang akan mendatangi kami, mani'un yaruddu torfa wa huwa kalilun, pencegah yang akan menolak setiap pandangan,
wa huwa qalilun, dan itu adalah sesuatu yang lemah. Tidak akan mampu datang sama kita. Ini omongannya dia. Paham ini? Ini wallahu a'lam ya, apa dia setelah itu masuk Islam apa enggak. Yang jelas kalau memang dia tadi itu tetap dalam keadaan Yahudi, mati dalam keadaan Yahudi, ya jelas berarti dia berada di dalam siksaannya Allah. Cuman Allah akan memberikan kebaikan sama dia berupa apa? Loh, ceritanya sekarang kita orang bacain loh. Kan ngono. Sehingga diberikan semuanya di dunia. Sehingga ketika nanti di akhirat sudah tidak ada yang namanya untuk pahala bagi dia. Ya kan? Ya saiki ke lampu. Jari ini Edison. Thomas Alva Edison jari ini. Ngono kan? Sing sekolah, nek sekolah tidak perlu. Apa ndak lulus biyen. Kelas 5 leren ngarit ya ndak weruh. Nek sing sekolah biyen kan eling lah sampai saiki iki lampu iku ya apa sekarang gini-gini. Thomas Alva Edison. Lah sampai saiki Edison iki dikenal ngono. Sampai ana wong Islam jenenge Edison pisan. Tak kenemenen pisan. Kayak kentekan jeneng. Iya. Jenenge Thomas. Musuhne Jerry. Thomas iku dulure Momon. Momon kon. Ya memang sudah Pak. Ya ini kita kan tidak tahu Pak. Ini akhir ceritanya itu bagaimana si Samuel tadi itu. Apakah dia masuk Islam? Kalau masuk Islam ya mendapat kemuliaan. Kalau tidak masuk Islam ya sudah ceritanya ini kita cerita. Dibuat satu bentuk pemikiran buat kita. Ila akhir abiyati mumtazah sampai akhir dari bait-bait syair yang sempurna. Walati tahtawi ala hukmin, yang mencakup atas hukum, wahya madkuratun fi kutubil adab, itu disebutkan di dalam kitab adab sopan santun. Hakada kanat syamul arab, seperti ini ada dulu ciri khasnya orang Arab. Ini kan dikatakan apa? Al-Arabiyyu nasaban, nasabnya nasab orang Arab ini. Gitu maksudnya. Faham ini? Wal yaum, hari ini, sekarang, wal iyadu billah, katsirun minal muslimina, banyak dari orang-orang Islam, yakhununa, mereka tadi itu khianat, wada'i'ahum, titipan-titipan kepada mereka, wa amanatahum, wa amanatihim, dan amanat-amanat mereka, sawaun kanat amanatum maliyatun au ma'nawiyatun, baik itu ada amanat-amanat yang berupa apa? Harta, ya, maliyatan au ma'nawiyatan, harta atau maknawi. Maknawi itu apa ya? Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente diberikan nafas oleh Allah, ente diberikan umur, ente diberikan istri, ente diberikan anak, ente diberikan kesehatan, ente diberikan kekuatan, ente diberikan kemampuan, itu maknawi namanya. Atau yang aslinya dititipkan, inilah titipan. Khianat. Ya. Itu wallahu a'lam. Kemudian ini bab selanjutnya, ini bab faraid tentang masalah warisan. Kita apa ini? Kita lompati. Kemudian kita masuk kepada bab tentang masalah wasiyah. Wasiyah atau wasiat. Ya. Al-wasiyatu wasiat, lughatan arti bahasa itu al-isol. Isol, penyampaian. Man wasa asyai'a bikada, siapa orang yang berwasiat sesuatu dengan seperti ini, ai wasalahu, dia menyampaikannya, sumya bihi al makna syar'i, dinamai dengannya dengan makna syariat, li'anal musi wasala khaira dunyahu, karena orang yang wasiat menyampaikan kebaikan dunia yang dia miliki, harta misalnya, untuk apa? Bi khairin uqbahu, dengan kebaikan hari akhiratnya. Karena dia punya harta sekarang. Ini kan kebaikan dunia kan? Punya rumah, punya harta. Dia wasiat untuk diberikan kepada fulan. Artinya apa? Rumah ini kalau sudah meninggal akan diberikan kepada fulan.
Artinya pemilik rumah tadi itu kebaikan dunia yang dia miliki diganti dengan kebaikan akhirat. Berupa apa? Rumah tadi itu yang diberikan kepada fulan yang butuhkan tadi itu akan diganti pahala di akhirat. Itu maknanya. Paham? Ay wasala al-gurubatu, menyampaikan wasala al-gurubati, menyampaikan itu orang yang berwasiat kebaikan-kebaikan, pendekatan-pendekatan diri al-munjizati al-waqi'ati minhu, yang langsung, yang terjadi darinya fi dunya. Maksudnya langsung itu bagaimana? Ya langsung, tidak nunggu di akhirat kelak. Di dunia ini setelah dia mati langsung untuk diberikan kepada yang lain. Bil kulbi al-muta'alliqati, dengan satu kebaikan yang berhubungan bimautihi, dengan matinya dia, allati takunu, yang terjadi ba'dahu, setelahnya kematian tadi itu. Ya, makanya loh ini kan al-munjizati kan, kok langsung kan, tapi kok menunggu matinya? Iya, langsungnya itu bisa dua, langsung di dunia ini atau langsung setelah dia mati ya langsung dapat wasiat. Iya. Ngerti? Pernah wasiat nih? Enggak pernah wasiat ya? Belum. Enggak pernah. Pernah. Iya wis, wasiat apa yo? Asing duit aku ta. Nek asing duit aku ayo wis Fatihah lagi. Paham ya? Itu. Wasiat ini kalau sudah maradul makhuf enggak boleh, kecuali sepertiga. Kalau lebih nunggu keridoan dari ahli waris. Termasuk maradul makhuf itu apa? Bepergian dengan naik kendaraan, apalagi pesawat. Itu hitungannya sakit yang akan meninggal. Paham ya? Di mana? Di Bejuri tidak salah ya? Bejuri itu, di Bejuri atau di Umda lupa. Jadi kalau perjalanan jauh itu bukan nunggu sakit mau mati gitu, enggak. Sakitnya tadi itu yang akan mati. Maknanya itu apa? Segala sesuatu yang bisa menyebabkan dia mati. Loh Beb, orang diem gini itu kan bisa mati ya Beb? Iya, cuma kan sulit sekali, kecuali ketentuannya Allah. Tapi kalau ya semoga selamat rek. Ini iya. Dan pesawat barang, ya pesawat itu Pak Syahadat sudah. Itu naik mau ya apa? Mogok nih dukur. Ya apa? Ada apa saya minur aku? Ada pelampung Beb, depan pelampung lek ning sore laut. Lek ning sore aspal. Ndak Beb ning sore laut, ya lek hiune pas poso. Lek hiune pas luwe. Makanya ndak bisa, Pak. Betul itu. Maradul makhuf itu. Paham enggak nih? Itu sakit yang akan mati. Lah kok bisa? Iya mungkin mati. Ngerti ini? Wa syar'an, arti syariat tabarru'un bihaqqi mudhafin walau takdiran, yaitu bentuk kebaikan, pemberian sedekah dengan hak yang disandarkan, walau takdir, walaupun diperkirakan. Ai wa inal tahaqa bihima hukman, walaupun berhubungan keduanya tadi itu secara hukum, kahabsi ini kahisabanihima, seperti perhitungan keduanya minat thuluthi, dari sepertiga. Li'annahuma ka'ayyakula, seperti dia berkata usitu bikadza, aku berwasiat dengan seperti ini. Fakanahu qala ba'da mauti walau takdiran, walaupun diperkirakan. Artinya apa? Usitu bikadza, aku berwasiat dengan seperti ini. Artinya apa maknanya itu? Usitu ba'da mauti, aku berwasiat setelah matiku. Nah, berwasiat setelah matiku. Kalau disebutkan, ya itu usitu itu.
Usitu itu ya aku berwasiat setelah mati. Setelah mati tidak disebutkan. Dia ngomong usitu, berarti setelah matinya itu ditakdir. Paham? Wa tahqiq. Kalau yang aslinya memang ya apa? Kau utuhu kadza ba'da mauti. Berikan seperti ini setelah matiku. Berikan seperti ini setelah matiku. Nah, itu jelas sudah. Berikan setelah ini. Maknanya apa? Ya maknanya usitu. Paham ini? 5 ba'dal mauti untuk setelah matinya. Laisa bitadbirin wala ta'aliki itkin. Yang bukan merupakan tadbir. Tadbir dabartuka. Artinya kepada budak kita ngomong dabartuka ya dia bebas setelah matinya kita orang. Tidak perlu pakai wasiat. Usitu dabartuka. Oh nopo. Dabartuka itu usitu. Gitu loh. Karena apa? Karena dabartuka sama usitu itu sama. Yanfutna itu ba'dal maut. Jadinya itu setelah mati. Wala ta'liki itkin. Tidak juga bergantung dengan pembebasan. Aywa'il tahaqqa bihima. Walaupun keduanya itu tadbir sama ta'liki itkin berhubungan keduanya dengan hal tersebut. Hukman. Hitungannya kahisabanihima, seperti perhitungan keduanya minats thuluts. Artinya apa? Dabartuka sama ta'liku itkin itu tidak boleh kalau harganya budaknya itu melebihi dari sepertiga. Faham? Li'annahuma, karena sesungguhnya keduanya la yatawaqqafani 'alal qabul. Tidak keduanya membutuhkan kepada qabul. Wala yaqbilani ar-ruju', tidak bisa juga kembali dengan rujuk. Bil qauli, dengan perkataan, tidak bisa. Kalau sudah ngomong tidak bisa. Aku mendabar kamu, artinya apa? Aku membebaskan kamu setelah matimu, setelah matiku. Itu tidak bisa. Tidak jadi, tidak bisa. Bil qaul, dengan fi'il bisa. Apa? Diambil, dijual, tidak apa. Pokoknya sebelum mati dia, tidak apa. Paham? Jadi rujuknya, batalkannya tidak bisa dengan aku batalkan, tidak. Tapi dengan apa? Dengan fi'il. Makanya dikatakan di sini wala yaqbalani ar-ruju'a bil qaul. Nah ini, wa in qabilahu bil fi'il. Walaupun keduanya itu yang namanya tadbir, dabartuka, artinya apa? Aku membebaskan kamu wahai budak setelah matiku. Atau ta'liku itkin, penggantungan pembebasan setelah mati. Itu jadi dibatalkan dengan bukan dengan perkataan tapi dengan fi'il seperti apa? Kabai'in wa nahwihi. Berarti hampir menyamai dengan wasiat. Paham? Tapi bukan wasiat, lain lagi. Jadi kalau bisa lebih dimendalamkan gini, kalau wasiat itu bisa budak, bisa yang lainnya. Kalau bisa budak, ya ikut dabartuka itu. Bukan wasiat namanya, tapi mudabbar. Paham? Atau ta'liqu itkin, atau penggantungan pembebasan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah?